Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami untuk mereview artikel dengan berjudul Pengaruh Kepemimpinan Fasilitas Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Perangkat Desa di Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Pendahuluan, latar belakang. Desa Lubuk Batang, Kabupaten Ogan, Komering Ulu menghadapi masalah kinerja perangkat desa yang belum optimal. Berdasarkan observasi ditemukan kurangnya pemahaman tugas, lemahnya pengawasan dan bimbingan kepala desa, fasilitas kerja yang usang dan kurang dimanfaatkan, serta motivasi kerja yang rendah. Kondisi ini berdampak pada pelayanan publik dan pencapaian tujuan pemerintahan desa. Peneliti ini bertujuan menganalisis pengaruh kepemimpinan, fasilitas kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Lubuk Batang. Apa rumusan masalah? Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja desa? Apakah fasilitas kerja berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa? 3. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa? Selanjutnya, pertanyaan penelitian: bagaimana kepemimpinan terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Lubuk Batang? Bagaimana pengaruh fasilitas kerja terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Lubuk Batang? Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Lubuk Batang? 4. Bagaimana ketiga faktor kepemimpinan, fasilitas kerja, dan motivasi kerja secara simultan terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Lubuk Batang? Tujuan penelitian: pertama, menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja perangkat desa. Kedua, menganalisis pengaruh fasilitas kerja terhadap kinerja perangkat desa. Ketiga, menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja perangkat desa. Tinjauan pustaka. Teori penelitian ini didasarkan pada teori manajemen sumber daya manusia yang bahwa kepemimpinan, fasilitas, dan motivasi kerja mempengaruhi kinerja perangkat desa. Kinerja kedua, kinerja perangkat desa atau Y. Kinerja perangkat desa adalah hasil yang dicapai dan dalam melaksanakan tugas sesuai standar yang ditetapkan. Ketiga, kepemimpinan atau X1. Kepemimpinan adalah kemampuan desa dalam mempengaruhi dan membimbing perangkat desa untuk mencapai tujuan organisasi. Keempat, fasilitas kerja atau X2. Fasilitas kerja adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung tugas dan meningkatkan kenyamanan serta produktivitas perangkat desa. Kelima, motivasi kerja atau X3. Motivasi kerja adalah dorongan internal dan eksternal yang mempengaruhi semangat, antusias, dan komitmen perangkat desa dalam melaksanakan tugas. Tinjauan pustaka. Yang keenam, meditasi. Meditasi adalah variabel yang menghubungkan variabel independen dan dependen. Tidak digunakan dalam penelitian ini. 7. Moderasi. Moderasi adalah variabel yang berkuat dalam atau melemahkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Tidak digunakan dalam penelitian ini. Yang ke-8, hipotesis. Hipotesis pertama, kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja perangkat desa. Kedua, fasilitas kerja berpengaruh positif terhadap kinerja perangkat desa. Hipotesis ketiga, motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja perangkat desa. Gambaran modal dalam rangka riset atau pemikiran. Boleh dilihat. Metode penelitian. Pertama, populasi. Populasi itu penelitian ini adalah seluruh 64 perangkat desa di Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan, Komering Ulu, yang semuanya dijadikan objek penelitian atau sensus. Kedua, sampling. Tidak menggunakan teknik sampling khusus, seluruh populasi dijadikan responden. Ketiga, pengukuran variabel. Variabel independen, kepemimpinan X1, fasilitas kerja X2, motivasi kerja X3.
variable dependent kinerja perangkat desa atau Y. Pengukuran dilakukan dengan kuesioner menggunakan skala Likert atau 1 sama dengan tidak setuju, 5 sama dengan sangat setuju. 4. Alat analisis. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk melihat pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Kelima, uji validitas. Uji validitas memastikan item kuesioner mengukur yang dimaksud. Hasil menunjukkan semua item valid atau nilai signifikan kurang dari 0,05. 6. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas memastikan konsistensi jawaban instrumen reliable jika Cronbach's alpha lebih dari sama dengan 0,5. Hasil kepemimpinan 0,864 reliable, fasilitas kerja 0,830 reliable, motivasi kerja 0,730 reliable, kinerja perangkat desa 0,674 reliable. Ketujuh, Guidance of Fit model. Model regressi dilihat dari nilai R kuadrat. Detail tidak dijelaskan. Jika asumsi klasik menunjukkan normalitas data normal signifikan lebih dari 0,05. Multikolinialitas tidak ada. Multikolinialitas if kurang dari 10, tolerance lebih dari 0,1. Heterokreditas tidak terjadi, signifikan lebih dari 0,05. Hasil deskripsi responden, mayoritas responden laki-laki 65%, usia 18 sampai 35, 50% berpendidikan SMA atau sederajat, dan mayoritas berprofesi sebagai perangkat desa dengan penghasilan sesuai standar wilayah. Kedua, model regresi atau goodness of fit menggunakan regresi linear ganda. Model fit karena data normal, uji kolom Grove Smirnov signifikan 0,200 lebih dari 0,05. Yang B, tidak ada multikoliniaritas, fit kurang dari 10, tolerance kurang dari lebih dari 0,1. C, tidak ada heterogenitas signifikan lebih dari 0,05. Ketiga, uji hipotesis. Yang pertama, hipotesis kepemimpinan kinerja diterima terhitung 2,461 signifikan 0,017 kurang dari 0,05. Hipotesis 2, fasilitas kerja kinerja diterima terhitung 2,022 signifikan 0,048 kurang dari 0,05. Hipotesis 3, motivasi kerja kinerja diterima terhitung 2,586 signifikan 0,012 kurang dari 0,05. Hasil hipotesis pertama, kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja perangkat desa. Sumbangan teori memperkuat teori manajemen sumber daya manusia bahwa kepemimpinan efektif meningkatkan kinerja organisasi termasuk
pemerintahan desa, serta menambah bukti empiris peran pemimpin dan bimbingan perangkat desa. Yang kedua, hipotesis 2, fasilitas kerja berpengaruh positif terhadap kinerja perangkat desa. Sumbangan teori memperkuat teori bahwa fasilitas kerja yang memadai tingkatan produktivitas pegawai dan menegaskan pentingnya investasi dalam sarana prasarana untuk mendukung kinerja perangkat desa. Yang ketiga, hipotesis 3, motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja perangkat desa. Sumbangan teori menambah bukti empiris bahwa motivasi kerja intrinsik dan ekstrinsik sangat berpengaruh kinerja di organisasi publik, khususnya di pemerintahan desa. Kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa kepemimpinan, fasilitas kerja, dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Artinya, semakin baik kepemimpinan kepala desa, semakin memadai fasilitas kerja, dan semakin tinggi motivasi kerja perangkat, maka kinerja perangkat desa akan juga semakin meningkat. Semua variabel bebas yang diuji secara statistik terbukti berpengaruh nyata terhadap kinerja perangkat desa. Saran teoristis. Saran sisi teori, hasil penelitian ini memperkuat konsep bahwa faktor kepemimpinan dan fasilitas kerja dan motivasi kerja sangat penting dalam meningkatkan kerja aparatur desa. Namun, untuk penelitian ini selanjutnya disarankan agar menambah variabel lain seperti budaya organisasi, sistem penghargaan, atau teknologi informasi agar model penelitian semakin komprehensif dan dapat menjelaskan kinerja perangkat desa secara lebih luas. Saran praktis pemerintah desa dan instansi terkait perlu: yang pertama, meningkatkan kualitas kepemimpinan desa melalui pelatihan manajerial dan kepemimpinan. Kedua, memperbaiki dan melengkapi fasilitas kerja agar perangkat desa dapat bekerja lebih efektif dan nyaman. Ketiga, meningkatkan motivasi kerja perangkat desa, misalnya dengan memberikan penghargaan, insentif, atau promosi bagi perangkat yang berprestasi. Dengan perhatian ketiga aspek tersebut, diharapkan kinerja perangkat desa dapat terus ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal. Ya, sesi terakhir saya pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.